Saudara, pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri merupakan yang tercepat dalam sejarah pengajuan nama calon Kapolri. Namun Budi Gunawan masuk dalam sejarah sebagai calon Kapolri yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi. Kemungkinan juga akan menjadi sejarah Budi Gunawan menjadi calon Kapolri yang namanya ditarik kembali oleh Presiden. Proses pencalonan Komisaris Jenderal Budi Gunawan menjadi Kapolri bisa menjadi yang tercepat dalam sejarah di Indonesia. Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas pun mengakui mengajukan nama calon Kapolri kepada Presiden Joko Widodo dengan sangat terburu-buru. Padahal Sekretaris Kabinet Andi Wijayanto mengatakan tidak ada kebutuhan yang mendesak untuk mengganti Kapolri Jenderal Sutarman. Ini kalau dikaitkan dengan tahun lalu, tahun 2013 itu kami lakukan dengan cukup sempurna. Ya, jadi ada asesmennya, ada wawancaranya, ada permintaan kepada KPK, PPATK dan Komnas HAM ketika itu. Namun karena kali ini itu cepat sekali permintaan dari Presiden, maka kami ya seadanya, dalam arti bahwa kami tidak bisa meminta kepada KPK, PPATK dan Komnas HAM, juga tidak bisa mengadakan wawancara kepada mereka. Demikian. Kebijakan Presiden Joko Widodo memilih Budi Gunawan sebagai calon Kapolri semakin dipertanyakan publik karena Budi Gunawan pernah diduga terlibat kasus rekening gendut. Kritikan untuk Presiden Jokowi semakin bertubi-tubi karena tidak melibatkan KPK dan PPATK ketika memilih Budi Gunawan. Aroma kuatnya pengaruh dan intervensi partai politik pendukung pemerintah pun kemudian merebak. Sudah bukan rahasia jika Komjen Budi Gunawan punya kedekatan dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Budi Gunawan pun pernah menjadi ajudan Presiden kelima Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri. Koalisi Masyarakat Sipil menyatakan pengajuan nama Budi Gunawan semakin menguatkan adanya intervensi partai politik. Saya juga mau mengatakan bahwa ini tidak lepas dari dugaan-dugaan kita ya, bahwa BG ini memang ajudannya Megawati, lalu dia itu juga dikenal dekat dengan orang-orang PDIP. Akhirnya langkah Budi Gunawan menjadi Kapolri terhenti di tangan KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi hari Selasa mengumumkan status Budi Gunawan sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji. Bahwa perkara tersebut naik ke tahap penyidikan dengan menetapkan tersangka Komjen BG sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji. Pada saat tersangka menduduki jabatan sebagai Kepala Biro Pembinaan Karir Deputi Sumber Daya Manusia Mabes Polri periode 2003-2006 dan jabatan lainnya di Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dan Presiden Joko Widodo pun telah menyiapkan surat untuk menarik pengajuan nama Budi Gunawan. Sejarah pun mencatat Komisaris Jenderal Budi Gunawan menjadi polisi yang paling cepat diajukan menjadi calon Kapolri sekaligus yang akan paling cepat dibatalkan. Tim Liputan Kompas TV. Dan perkembangan terkini sejak ditetapkannya Budi Gunawan calon tunggal Kapolri sebagai tersangka oleh KPK sejak siang tadi, hingga saat ini belum ada keputusan yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo. Presiden masih akan menggelar rapat malam ini, rencananya dilakukan di Istana Kepresidenan dengan mengundang sejumlah pihak, diantaranya adalah Kapolri Jenderal Sutarman dan juga Kompolnas. Sementara dari pihak KPK, Ketua KPK Abraham Samad juga mendatangi Barreskrim Mabes Polri untuk menjelaskan perkara dan juga proses penyidikan nanti akan dilakukan kepada Budi Gunawan, meskipun ini masih belum dapat dikonfirmasi. Sementara DPR, saudara, di tengah penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi, fit and proper test atau uji kepatutan dan kelayakan masih akan terus dilanjutkan pada esok pagi pukul 10 waktu Indonesia Barat di gedung DPR RI. Dan demikian kami akhiri Breaking News Kompas TV. Saya Sidi Sisiran undur diri. Sampai jumpa.